gue perhatiin, kok posisi Bara berubah ya? Sekarang jadi nyender kayak gitu. Aneh banget posisinya. Guys, kok di sini nggak ada siapa-siapa ya? Sepi banget. Iya Pak, feeling gue juga nggak ada siapa-siapa di sini. Iya, kalau gue pikir juga begitu. Nggak ada orang dalam. Nggak mungkin banget nih jam segini anak geng serigala nggak ada di sini. Mana mereka? Sepanjang perjalanan juga gue nggak melihat adanya tanda-tanda Bara. Ini apa jangan-jangan anak-anak serigala lagi sibuk nyekap Bara ya? Makanya mereka nggak ada di sini. Lu nggak usah ngomong ngadi-ngadi lu. Gua- Negatif thinking lu. Gue bukan negatif thinking. Cuman logika deh. Jam segini anak-anak serigala nggak ada di sini kan nggak mungkin. Mereka nggak punya kerjaan ya. Mau kemana coba? Aduh ya ampun. Gue khawatir banget sumpah sama Bara. Intinya sekarang kita harus dapat info soal Bara. Gue masih nyimpen nomornya Robby sih. Gue telepon dulu kali ya. Coba. Telepon Ivan aja kali ya. Bisa nggak ribut? Robby nggak diangkat, Ivan juga nggak diangkat. Gue jadi mikir mereka emang sengaja nggak mau dikontak sama kita deh. Supaya kita nggak bisa tahu jejaknya Bara, supaya kita nggak bisa nemuin Bara. Kalau saran gue ya, mendingan kita coba telepon Marvel deh. Siapa tahu dia punya solusi kan buat kita. Ya udah biar gue aja yang telepon. Semua rencana gue berjalan mulus. Apa yang gue pengenin semua berhasil. Gue dapetin dan sekarang gue kaya raya. Karena gue udah berhasil nguasain sebagian besar harta warisan papa. Yang tadinya atas nama Amanda. Sekarang, gue harus bisa bersaing sama perusahaan Om Benny. Dan pelan-pelan gue akan ngatur siasat biar perusahaan Om Benny bisa bangkrut. Gue yakin, di saat Om Benny udah terdesak, dia pasti butuh bantuan uang. Dari situ, gue akan bantuin Om Benny dengan syarat Om Benny harus setuju kalau gue nikahin Reva. Marvel ngapain sih telepon gue? Nggak penting banget tuh anak. Susah banget nelpon dia. Halo, ngapain lo telepon gue? Lagi di mana lu? Apa pentingnya gue kasih tahu lo kalau sekarang gue lagi ada di mana? Ada sesuatu yang penting, gue pengen bahas sama lo. Yang penting buat lo, itu belum tentu penting buat gue. Gue serius. Emang lo pikir dari tadi gue bercanda? Apa susahnya sih lu kasih tahu di mana lu biar gue samperin lo? Gue nggak punya waktu buat nemuin lo. Dan gue juga nggak harus kasih tahu lo di mana gue sekarang, ngerti? Put, halo. Ini anak ngerjain gua. Gua harus minta bantuan. Halo Semi. Sorry bro, gue ganggu. Gue butuh bantuan lu. Karena gue tahu lu itu paling jago ngelacak keberadaan seseorang. Wait. Reva telepon gua.
Terpaksa gue nggak angkat dulu karena gue harus kejar Putra. Halo Semi. Sorry bro, tadi ada yang nelpon. Kita lanjut lagi ya. Jadi gini, gue lagi mau ngejar seseorang. Cuman gue nggak tahu di mana keberadaan dia sekarang. Gue kirim kontaknya ke lo. Nanti lo tolong kasih tahu lokasinya dia ya. Oke, thank you. Gue kirim langsung. Gimana, Pak? Gak diangkat sama dia. Mungkin si Marvel lagi sibuk kali ya. Gimana dong? Gue tuh khawatir banget sama Marvel. Karena Marvel tadi pergi dengan keadaan emosi banget. Tapi sumpah gue gak nyangka banget kalau misalnya masalahnya jadi serumit ini. Tapi wajar sih kalau Marvel itu marah. Soalnya Putri itu udah sangat-sangat keterlaluan. Ya, tapi harusnya caranya gak licik gini si Putranya. Ya harusnya dia bisa nerima apa keputusan almarhum bokap lo kalau misalnya emang harta warisannya itu atas nama lo. Gue udah coba ngomongin ini baik-baik sama Kak Putra. Tapi ya lo tahu Kak Putra kayak gimana. Dia tetap aja gak mau dengerin gue. Sebenarnya gue gak masalah sama sekali kalau misalnya semua warisan bokap gue jatuhnya ke tangan Kak Putra. Gue gak masalah. Tapi permasalahannya gue takut Kak Putra ngegunain warisan bokap gue buat hal yang gak benar. Apalagi gue tahu banget Kak Putra tuh gak bisa ngelola keuangannya. Dan dia sekarang adalah orang yang sangat ambisius. Dia akan ngelakuin semua hal supaya dia bisa dapetin apa yang dia inginin. Ya udah kalau gitu mending kita biarin aja Marvel ketemu sama Putra biar masalahnya tuh tuntas. Setuju banget, biar Putra itu juga merasakan apa yang seharusnya dirasakan gitu loh. Gue percaya banget sama Marvel, dia pasti bisa nge-handle ini. Tapi yang gue gak percaya itu Kak Putra. Gue takut Kak Putra bakal nyuruh seluruh geng serigala buat nyerang Marvel. Dan gue gak mau hal itu. Gue baru sadar lagi. Jangan sampai Putra sama geng serigala main keroyokan. Geng serigala itu kan kalau misalnya berantem gak satu-satu, langsung semua gitu. Itu dia. Gue gak boleh banyak gerak. Karena posisi duduk gue masih kelihatan di CCTV. Tangan gue mulai perih karena kegores pecahan kaca. Tapi gue harus bisa tahan. Ini satu-satunya cara supaya gue bisa lepas ini ke tantangan gue. Gue perhatiin, kok posisi Bara berubah ya? Sekarang jadi nyender kayak gitu. Aneh banget posisinya. Gue curiga nih. Wah, gue gak boleh biarin ya. Ini posisi aneh banget. Gue harus cek langsung. Parno banget ya. tuh, Parno banget. Iya nggak habis mencet ini kan? Enggak. Mencet ini kan? Iya, ulti itu namanya. Bos, main bos. Bukan jaga yang bener. Buka pintunya. Kenapa bos? Emang ada masalah? Menurut aja itu sekali. Bukain pintunya. Tapi kita dari tadi jagain kok, Bos. Aman aja terkendali. Enggak, lu main game berdua gue lihat. Buka. Sambil jagain. Oke bos.
Kali ini gue gak mau kecolongan. Gue harus pastiin Bara gak bisa kabur dari ruang sekap.